Jadi menurut saya itu agama adalah pedoman atau panduan hidup kita. Jadi agama itu sangat penting dalam hidup kita karena kita jadi tahu jalan hidup kita itu harus dijalani seperti apa, dan serta bagaimana cara menerapkannya. Itu di agama saya, agama Islam itu ada banyak. Yang pertama itu kita bisa sembahyang atau sholat 5 waktu. Terus yang kedua kita bisa berpuasa dalam bulan Ramadan. Terus yang ketiga kita bisa menghindari hal-hal yang dilarang dalam kitab suci. Jadi agama itu merupakan kepercayaan manusia akan adanya Tuhan atau hal-hal yang berbau spiritual. Nah, dalam menerapkan kehidupan beragama dan sehari-hari itu misalnya seperti saling mengasihi satu sama lain dan saling memaafin orang yang bersalah kepada kita. Jadi agama itu menurut aku adalah sesuatu tentang kepercayaan, belajarnya membantu manusia untuk kebaikan. Terus gimana nerapin agama dalam kehidupan sehari-hari itu, ya itu rajin ibadah, terus ajaran-ajaran dalam agama itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, lalu menghargai perbedaan, meningkatkan pemahaman kayak misalnya kalau ada kitabnya gitu dibaca-baca supaya lebih paham lagi apa sebenarnya agama kita masing-masing, berdialog dengan antar agama yang beda-beda, jadi bisa lihat dari pandangan agama lain juga, menghormati agama lain, dan masih banyak lagi. Nama budaya, perkenalkan nama saya Yayu Utomo. Saya adalah mahasiswi semester pertama dan saya akan berbagi pendapat saya mengenai agama dan juga agama saya. Yang pertama, apa itu agama dan bagaimana cara menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, agama secara umum itu adalah kepercayaan atau ajaran yang dianut oleh manusia, yang dipercaya supaya diterapkan dalam kehidupan dan tidak berantakan, agar kehidupan kita tidak berantakan dan tertata sesuai dengan ajaran yang ada. Menurut saya, agama Kristen itu merupakan sebuah agama yang berdasar pada ajaran Kristus Yesus, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari merupakan menguatkan iman. Juga agama Kristen itu juga bisa membuat saya lebih bersyukur dan lebih kuat untuk menghadapi apapun yang saya alami setiap hari. Karena agama itu melarang hal-hal yang negatif atau tidak baik untuk diri kita dan mendekatkan kita kepada hal-hal yang positif. Jadi dengan adanya agama kita jadi lebih terpandu memilih hal yang negatif dan hal yang positif. Manusia membutuhkan kehidupan beragama dalam kehidupan sehari-hari karena dengan adanya tuntunan dari agama yang telah kita pelajari dan kita terapin dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan agama dalam kehidupan kita dapat membantu kita untuk saling mengatur hidup kita agar tidak masuk ke dalam suatu masalah. Karena agama itu pusat gitu, mengatur tata kelola kehidupan, istilahnya fondasi dalam berkehidupan. Karena dalam agama itu ada pembelajaran tentang nilai-nilai kehidupan yang bisa mengatur, membangun karakter pribadi kita masing-masing. Menurut saya, manusia perlu agama karena agama dapat dijadikan sebagai pedoman hidup manusia agar menjadi lebih baik. Karena agama itu merupakan sebuah norma-norma yang mengajarkan kita untuk taat dan juga menjadikan hidup kita menjadi lebih terarah. Sangat berpengaruh ya, karena di dalam agama Islam kita percaya bahwa kita akan menekuni agama kita dan yang kita dapat itu adalah kebahagiaan di dalam dunia dan akhirat. Akhirat itu merupakan kehidupan setelah dunia berakhir, dan kita akan dapat kebahagiaan itu dalam agama kita. Agama sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Misalnya kita dapat saling mengasihi satu sama lain dan saling memaafkan satu sama lain, menghindari hal-hal yang buruk. Agama itu kan pegangan hidup ya, jadi dia itu kayak mengatur karakter, membangun pribadi masing-masing. Ya, jawaban pertanyaan sebelumnya, untuk mengatur hawa nafsu kita, lalu bisa memberikan ketenangan batin dan kita jadi lebih dekat dengan Tuhan. Untuk membuat hidup kita menjadi lebih terarah dan lebih mengetahui apa prinsip hidup kita sesuai ajaran yang kita anut. Menurut saya, penerapan
agama Kristen dalam kehidupan saya itu membuat hidup saya lebih terarah dan menjadikan saya menjadi pribadi yang lebih bersyukur lagi. Jadi ibadah kita itu dilakukan setiap hari, dan yang wajib itu namanya sholat itu ada 5 waktu. Jadi itu dilakukan satu harinya 5 kali, dan dilakukan setiap hari terus menerus tanpa berhenti. Dan ini ibadah kita ini tidak dilakukan dalam keadaan tertentu, jadi dilakukan ketika kapanpun. Jadi wajib dilakukan, mau sedang bahagia, mau sedang sedih, mau sedang gimana pun tetap dilakukan ibadah, agar kita bisa lebih tenang, lebih leluasa, dan lebih plong aja gitu. Agama ini diposisikan sebagai kehidupan yang sama dengan diri kita sendiri. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah gambaran dari apa yang kita telah percayain atau agama kita. Karena dalam kehidupan sehari-hari itu nggak bisa lepas dari agama gitu. Pasti di kehidupan sehari-hari ada sesuatu yang berhubungan dengan agama. Setiap tindakan atau keputusan yang akan diambil pasti selalu mengacu ke agama. Terus di ajaran kami juga itu diajarkan untuk selalu hidup sesuai dengan ajaran agama kami. Contoh-contohnya itu kayak misalnya kami itu selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas apapun, lalu membaca kitab suci, Alkitab, dan masih banyak lainnya. Makanya agama itu sendiri merupakan spirit kehidupan yang aktual, jadi harus diaplikasikan dalam setiap aspek kehidupan. Menurut saya agama ini menjadi pedoman hidup saya, baik menjalani hidup saya yang sekarang maupun menjalani hidup yang akan datang. Menurut saya agama Buddha itu merupakan spirit kehidupan yang aktual, yang artinya dia bukan sekedar ritual saja yang terpisah dengan kehidupan sehari-hari, tetapi kita dapat menerapkan ajaran tersebut juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ajaran Buddha tidak terpisah dengan keseharian kita. Contoh ajaran Dhamma yaitu tentang duka. Semua manusia, semua makhluk hidup pasti memiliki duka, dan itu memang penderitaan itu memang ada dan terjadi, dan membuat kita lebih realize kalau kehidupan itu memang begitu dan bagaimana kita menghadapinya sebagai seorang manusia. Jadi pasti ada rentang-rentang kehidupan yang dihadapkan dengan permasalahan, lalu ajaran Buddha dapat membantu permasalahan tersebut, membuat kita sadar dahulu bahwa hal itu memang normal terjadi dalam kehidupan, lalu kita selesaikan masalah itu dengan pikiran yang tenang. Itu dengan agama saya itu tergantung pribadi orang masing-masingnya. Jadi ada pribadi orang yang sangat menekuni agama sampai kepada dasar-dasar akar-akarnya, sampai kepada hal-hal terincinya. Dan ada juga orang yang menekuni agamanya di bagian pada dasarnya saja. Jadi itu tergantung pribadi masing-masing bagaimana cara mereka menekuni agamanya, apakah sampai ke dalam titik yang paling bawah dalam agama tersebut atau hanya pada dasar saja. Cara beragama kami itu lebih ke saling mengasihi satu sama lain dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, dan tidak menyalahkan satu sama lain. Di Kristen sendiri ya, itu semua ajarannya itu udah dari dasar banget, gak cuman kayak roh-rohnya aja atau kayak sekedar biar ada identitas. Kalau misalnya ditanya agamanya apa, agama Kristen kayak gitu doang, enggak, tapi udah dari dasar-dasar sekali ada ajarannya di Alkitab. Karena di agama Kristen juga diajarkan pentingnya menghargai perbedaan, enggak boleh mengolok-olok agama lain. Jadi enggak pernah di ajaran agama Kristen tuh untuk menyalahkan pihak-pihak yang tidak sesuai dengan cara beragamanya orang Kristen.
Karena artinya jika kita telah memiliki kepercayaan terhadap hal itu, pastinya kita mempercayai kalau hal itu merupakan hal yang baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita, tidak sekedar identitas. Tetapi di dalam agama Buddha juga harusnya umat-umat Buddha menanamkan ajaran Buddha dan mendengarkan Dhamma untuk menerapkan ke dalam kehidupannya agar kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Saya menjalani agama saya dengan sungguh-sungguh, seperti contohnya saya ada beberapa pelayanan di gereja dan juga setiap hari Minggu saya rajin ke gereja. Dan juga saya mengikuti beberapa sosialisasi untuk mengembangkan pengetahuan-pengetahuan tentang agama Kristen.